Algoritma berikutnya ini adalah penjadwalan prioritas. Pada algoritma penjadwalan ini terdapat sebuah nilai prioritas, umumnya dalam bentuk bilangan bulat ya, yang akan dihubungkan dengan setiap proses yang sedang berjalan. Nah, CPU akan dialokasikan untuk proses dengan prioritas tertinggi. Umumnya prioritas tertinggi itu dikaitkan dengan nilai prioritas yang paling kecil ya. Jadi semakin kecil nilainya berarti prioritasnya semakin tinggi. Nah, ini bisa digunakan pada penjadwalan proses yang sifatnya primitif ataupun non primitif. Nah, shortest job first ini adalah juga sebenarnya merupakan penjadwalan prioritas, ya, di mana prioritas utamanya adalah kebalikan dari prediksi waktu CPU burst berikutnya. Problem dari penjadwalan ini adalah munculnya starvation, yaitu proses dengan prioritas yang rendah atau yang paling rendah bisa saja atau mungkin saja tidak pernah dieksekusi oleh CPU karena dia terlalu rendah prioritasnya. Sehingga ketika ada proses-proses lain yang prioritasnya tinggi, walaupun baru masuk, dia akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, ini problem dari penjadwalan prioritas. Hanya saja problem ini tentu saja sekarang sudah ada solusinya, yaitu dengan menggunakan aging ya, di mana proses dengan prioritas rendah ya, yang ada di antrian, seiring dengan berjalannya waktu, prioritas dari proses tersebut akan ditingkatkan ya, yaitu kalau menggunakan integer, maka nilai prioritasnya akan berkurang ya dari tinggi ke nilai yang kecil. Nah, ini contoh penjadwalan prioritas. Ini di sini ada 5 buah proses ya dengan burst time yang berbeda-beda, prioritasnya juga berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat di sini Gantt chart yang dihasilkan ya, ini disesuaikan dengan nilai prioritasnya, di mana prioritas tertinggi itu adalah P2 yang memiliki nilai prioritas paling kecil yaitu 1, diikuti dengan P5 yang prioritasnya bernilai 2, kemudian P1 dengan nilai prioritas 3, P3 dengan nilai prioritas 4, dan P4 dengan nilai prioritas 5. Ya, di sini burst time dari setiap proses tidak dikalkulasi atau tidak dihitung dalam penjadwalan. Nah, ini waktu tunggu rata-ratanya adalah 8,2 milidetik. Kemudian algoritma penjadwalan berikutnya adalah round robin. Pada algoritma penjadwalan ini, setiap proses akan mendapatkan jatah waktu CPU yang sering disebut sebagai quantum time atau waktu kuantum. Variabelnya adalah Q. Jatah yang diberikan oleh setiap proses ketika dieksekusi oleh CPU itu akan dibatasi. Umumnya berkisar antara 10 sampai 100 milidetik. Nah, tergantung sistem operasi atau tergantung implementasi di sistem operasinya ya. Jadi meskipun proses tersebut membutuhkan burst time yang panjang, ya setelah quantum time-nya habis, maka proses akan di-preempt atau diinterupsi, kemudian dimasukkan kembali ke antrian ready. Jadi kalau misalnya quantum time-nya 20 milisecond, kemudian burst time proses tersebut misalnya 50, jadi meskipun belum selesai ya, ataupun mungkin di antrian itu tidak ada proses, tetap akan di-preempt proses tersebut setelah quantum time-nya habis atau setelah 20 milisecond. Kemudian proses tersebut masuk ke antrian lagi ya, untuk dipilih oleh algoritma penjadwalan round robin. Ya, kalau proses tersebut misalnya tidak ada pesaing atau tidak ada proses lain di antrian, maka proses itu akan masuk kembali ke CPU dan seterusnya. Jika ada sekumpulan proses yang kita sebut sebagai N misalnya, yang ada di antrian ready, kemudian quantum time-nya kita namakan Q, maka setiap proses akan mendapatkan seperjumlah dari proses yang ada di antrian, dari waktu CPU, dalam bagian dari Q unit, waktu paling banyak sekaligus. Nah, sehingga proses yang ada di antrian itu tidak akan menunggu lebih dari N-1 dikali waktu kuantum. Jadi pada algoritma ini itu ada timer ya. Jadi timer ini akan menginterupsi setiap terjadi quantum time atau waktu quantum time untuk melakukan penjadwalan proses berikutnya. Nah, tadi kan waktu quantum time-nya ya, itu tergantung dari sistem ya untuk mengimplementasikan apakah pendek atau lama. Nah, untuk quantum time yang lambat ya atau besar ini algoritmanya jadi lebih mirip ke first in first out. Tapi kalau quantum time-nya terlalu kecil, itu juga tidak boleh ya karena
semakin kecil quantum time-nya, maka context switch-nya akan semakin banyak. Jadi quantum time-nya ya harus lebih besar dari waktu yang dibutuhkan oleh context switch tentu saja. Jadi jangan sampai quantum time-nya lebih kecil dari context switch. Kalau itu terjadi, overhead yang terjadi itu terlalu tinggi. Di CPU itu lebih banyak melakukan proses menunggu ya, menunggu perpindahan dari sebuah proses ke proses lain. Nah, ini contoh algoritma round robin ya, dengan quantum time misalnya 4. Di sini ada 3 buah proses, di awal ada P1, ini ceritanya urutannya P1, P2, P3 ya di antrian. Eksekusinya ini kalau round robin itu mirip seperti FIFO ya. Jadi yang datang duluan yang dieksekusi. Misalnya P1, P1 itu dieksekusi di awal di detik ke-0 atau di waktu ke-0. Dan dia dieksekusi hingga quantum time-nya habis. Jadi di sini quantum time-nya 4, jadi di waktu keempat P1 akan diinterupsi. Kemudian dieksekusi proses berikutnya yang ada di antrian, yaitu urutannya P2. P2 dieksekusi, P2 itu burst time-nya cuma 3. Jadi dia selesai sebelum quantum time habis. Jadi kalau ada proses yang burst time-nya lebih kecil dari quantum time, maka di saat itu juga proses berhenti dan diambil proses lain yang ada di antrian. Di sini P3. Jadi tidak menunggu sampai quantum time-nya habis. Jadi ya P2 tidak akan memakan waktu hingga 4 milisecond ya, tapi cukup 3 milisecond sesuai dengan burst time yang dibutuhkan. Nah, P3 dieksekusi hingga waktu ke-10 ya. Dia butuh burst time 3 milisecond, kemudian berikutnya yang di antrian adalah P1. Nah, P1 sisanya masih ada 20 dieksekusi hingga quantum time habis, yaitu 4 milisecond, diinterupsi, ya, kemudian masuk antrian, penjadwalan akan memilih kembali proses yang ada di antrian, yaitu di sana tinggal P1, P1 dieksekusi lagi, dan seterusnya hingga detik ke-26 diinterupsi lagi, ya, setelah quantum time habis, yang terakhir dia dieksekusi kembali dari detik ke-26 hingga waktu ke-30. Umumnya waktu tunggu rata-rata yang dihasilkan dari round robin itu lebih tinggi dari shortest job first ya, algoritma SJF. Hanya saja respon yang dihasilkan itu lebih baik dari SJF. Jadi respon itu kan tadi waktu yang dibutuhkan di awal ya, dari proses tersebut masuk antrian hingga ada hasil eksekusi awal, itu yang disebut respon. Ya, kadang dari sisi user lebih dipentingkan waktu respon ya, timbang tadi waktu proses itu selesai. Tadi quantum time ini ukurannya atau nilainya itu harus lebih besar dari waktu context switch. Umumnya quantum time itu biasanya berkisar 10 milisecond hingga 100 milisecond. Ya, jadi dalam 10 milisecond proses yang sedang dieksekusi CPU akan diinterupsi bentar, kemudian masuk antrian kembali. Nah, kemudian context switch dari CPU ya, rata-rata yang dibutuhkan adalah atau umumnya itu lebih kecil dari 10 mikrosecond. Ini jadi sudah memenuhi syarat ya. Quantum time-nya lebih besar atau bahkan di sini jauh lebih besar dari context switch. Hanya saja ya tadi 10 mikrosecond kalau terlalu sering juga akan menghasilkan waktu yang lama ya, waktu tunggu yang lama. Ini contoh perbandingan ya antara quantum time dan jumlah context switch. Ini misalnya ada proses yang burst time-nya 10 ya. Kalau quantum time-nya 12 maka context switch-nya tidak ada. Kalau quantum time-nya 6 maka akan terjadi satu kali context switch yaitu di waktu ke-6. Kemudian kalau quantum time-nya 1 maka context switch-nya bisa sampai 9 kali. Tentu saja setiap context switch tadi ada jeda waktu tertentu. Contohnya tadi 10 mikrosecond atau lebih kecil dari 10 mikrosecond. Ini adalah perbandingan rata-rata waktu penyelesaian dari proses dengan waktu kuantum atau panjangnya quantum time. Di sini ada 4 buah proses dengan burst time yang berbeda-beda. Ketika quantum time-nya itu 1, maka rata-rata keempat proses ini selesai di waktu 11 milisecond. Kemudian ketika quantum time-nya 2 itu lebih tinggi ya waktu yang dibutuhkan untuk selesai. Kemudian ketika 3 itu lebih pendek lagi. Kemudian ketika 4 ini rata-ratanya itu sama seperti quantum time-nya 2 ya. Kemudian saat quantum time-nya 5 itu rata-rata malah jadi lebih lambat ya total rata-rata keempat proses ini selesai di waktu 12,2 ya. Kemudian ketika quantum time-nya itu 6 dan 7, itu rata-rata keempat proses ini selesai dalam waktu 10,5 milisecond.
Nah, ini jadi kurang lebih ya, kesimpulan dari kasus ini ya adalah sebaiknya ya 80% dari burst time ya, semua proses yang ada di antrian itu sebaiknya lebih kecil dibanding dengan quantum time atau Q-nya. Jadi ada yang besar, lebih besar dari quantum time, lebih sedikit, dan mayoritas lebih kecil dari quantum time. Ya, ini supaya rata-rata waktu penyelesaian dari keseluruhan prosesnya itu lebih singkat atau lebih pendek.